Selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Bapak harapkan semuanya baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apapun namanya. Di masa pandemi COVID ini kita harus terus berjalan, kita harus terus belajar, tetapi harus tetap kita ingat protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan pada air yang mengalir. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai transformasi. Karena sebentar lagi ini adalah materi yang terakhir, sebentar lagi kamu akan mengikuti penilaian akhir semester di akhir bulan ini. Baik, Bapak akan menjelaskan apa itu transformasi. Sudah pernah mendengar kata transformasi? Iya, transformasi atau transformer itu adalah suatu perubahan. Perubahannya dalam bentuk apa? Boleh dia objeknya dicerminkan, boleh digeser, boleh diperbesar atau diperkecil, atau bisa juga karena diputar. Artinya di situ nanti hasilnya pasti dia berubah bentuk, berubah ukuran. Itu namanya transformasi. Nah, di sini kompetensi dasarnya menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan untuk ranah pengetahuannya, ranah keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Nah, kalau kamu perhatikan di situ ada 4. Refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Refleksi itu adalah pencerminan, translasi adalah pergeseran, rotasi itu adalah perputaran, sedangkan dilatasi itu adalah perbesaran. Diperbesar ataupun diperkecil, bisa perbesaran atau perkecil. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu pencerminan atau refleksi. Perhatikan di situ definisinya. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Perhatikan gambar. Atau kamu ingat-ingat ketika kamu bercermin, pada saat kamu mendekati cermin, maka bayangannya juga akan mendekati cermin. Ketika kamu bergerak menjauhi cermin, bayangannya juga akan menjauhi cermin. Maka di situ sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan yang pertama, memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bentuk aslinya. Nah, memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun dan cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, perhatikan ini ada gambar bangun PQRS, ibaratkan ini adalah kamu, PQRS ini adalah kamu, sedangkan cerminnya adalah di alfa.
Ini alfa cermin yang garis ini, dan hasilnya adalah yang di sebelah kanannya. P ini berubah menjadi P aksen di sini. Kalau perhatikan jaraknya sama. Q juga. Q di sini berubah menjadi Q aksen, tapi lihat jaraknya sama ke cermin. Jaraknya sama ke cermin. R juga demikian. R di sini, R juga di sini. R aksennya S, ini S juga. Kalau perhatikan semuanya, semua jaraknya sama ke cermin. Kemudian bangunnya juga saling berhadapan. Kalau saling berhadapan. Nah, kita lihat jika pada titik koordinat kartesius tentunya ada titik X, Y, akan kita cerminkan. Ada 7 ini. Yang pertama terhadap sumbu X. Titik X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, maka nanti yang berubah adalah nilai Y-nya. Yang Y menjadi negatif Y. Kalau terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Jika terhadap titik asal atau perpotongan X, Y di 0,0, yang berubah dua-duanya yang positif menjadi negatif. Kemudian terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y, maka nanti bayangannya adalah dibalikkan atau bertukar. Yang nilai X berubah menjadi nilai Y, yang nilai Y berubah menjadi nilai X. Kalau terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka nanti yang berubah tentunya yang X menjadi Y, yang menjadi X, dan tandanya juga berubah. Selanjutnya, jika terhadap garis Y sama dengan H, H di sini adalah konstanta atau bilangan, boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti Y-nya sama dengan 1 misalkan. Maka nanti bayangannya adalah di Y. Kalikan dulu hanya dengan 2, baru dikurangi dengan Y. Demikian juga kalau di X sama dengan H, maka yang diubah yaitu X-nya. Kalikan dulu hanya dengan 2, baru dikurangi dengan Y. Kita lihat contoh di bawah ini. Gambarlah hasil pencerminan titik-titik sudut bangun di bawah ini. A 5,3, B 2,4, C 3,6, dan D 4,5 terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C garis X sama dengan Y, D garis X sama dengan negatif Y, E garis X sama dengan 1, dan F garis Y sama dengan 1. Nah, nanti seperti apa hasilnya kita lihat nanti di sini. Kita buat dia dalam bentuk atau kita gambarkan di sini, namanya GeoGebra. Baik, perhatikan anak-anak. Tadi ini, nah ini dia, A-nya 5,3, berarti X-nya 5, Y-nya 3. Berarti di sini ya, X-nya 5, Y-nya 3. Kemudian yang B, X-nya 2, Y-nya 4. Yang C, X-nya 3, Y-nya 6. Yang D, X-nya 4, Y-nya 5. Di sini. Nah, ini dia
ini A, ini B, ini C, ini D. Maka nanti yang pertama tadi terhadap sumbu X, berarti yang ini. Ini sekarang cerminnya. Kita cerminkan. Kita coba. Ini ya. Cerminnya sekarang ini. Nah, perhatikan. Berarti yang berubah, kita lihat A. X-nya tetap 5, tapi Y-nya menjadi negatif 3. B. Ini tadi B kan. X-nya tetap 2, Y-nya menjadi negatif 4. C. X-nya tetap 3, Y-nya menjadi negatif 6. D. X-nya tetap 4, Y-nya yang berubah menjadi negatif 5. Seperti itu. Itu tadi terhadap sumbu X. Sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti yang ini, garis yang ini, sumbu Y. Ini sekarang cerminnya. Perhatikan. Nah, ini dia. Nah, yang berubah, perhatikan. X-nya berubah. Yang A tadi ini ya. A-nya 5,3 berubah menjadi negatif 5,3. B-nya yang 2,4 berubah menjadi negatif 2,4. C-nya yang 3,6 berubah menjadi negatif 3,6. Dan D-nya yang 4,5 berubah menjadi negatif 4,5. Selanjutnya, dicerminkan katanya terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X, berarti gimana? Iya, berarti kalau Y-nya 1, X-nya 1, ya kan? Nah, Y-nya 2, X-nya 2. Berarti ini cerminnya. Coba, bisa nggak? Berarti tidak bisa. Kenapa? Karena A-nya itu tadi 5,3. Berarti udah memotong cermin. Jawaban C-nya tidak bisa A-nya. Tapi ini kan dibangun, berarti keseluruhan. Sama saja, tidak bisa. Selanjutnya yang D. Memotong sumbu X, negatif Y. Atau apa namanya, dicerminkan terhadap X sama dengan min Y. Jika X-nya 1, Y-nya negatif 1. X-nya 1, Y-nya negatif 1. Nih, X-nya negatif 1, Y-nya 1. Nah, ini. Nah, sekarang kita cerminkan dengan ini kan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah tadi kan kalau seperti ini berubah X menjadi Y, Y menjadi X, dan juga tandanya berubah. Kita lihat, kita cerminkan. Ini cerminnya. Klik. Nah, perhatikan. A 5, oh ini tadi 5,3. 5,3. A-nya 5,3 berubah menjadi 3, negatif 3, negatif 5. Kan ini kan nih berubah negatif. Ini berubah tempat 3 jadi berarti negatif. B dari 2,4 berubah menjadi negatif 4, negatif 2. Tuh. Dan seterusnya.
Kemudian yang pertanyaan berikutnya, jika garisnya X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1, berarti X, ini X kan? Kita buat dulu. Garis X sama dengan 1, ini. Ini. Nah, ini garis X sama dengan 1. Kita cerminkan. Nah, artinya di situ tadi kalau X-nya sama dengan 1, yang berubah adalah apanya? Kalau di garis X sama dengan 1, yang berubah adalah nilai X ya. Nilai X-nya berarti, ya kan? X-nya sama dengan 1. Nilai X-nya dua kali H. 2 kali 1, 2. Baru dikurangi 2, berarti dikurangi iya, X-nya tetap, Y-nya yang berubah, atau X-nya yang berubah. X-nya menjadi negatif 3, 3. Berarti kan kali 2, 5 kali 2, 10, dikurangi 5. Nah, itu. Baik anak-anak, seperti itu untuk pencerminan. Baik, mungkin sampai sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Nanti lanjutkan bagian D dan F-nya, dan juga tugas ada di Google Classroom. Selamat belajar.